Bapak dan Ibu, mungkin saya sedikit mengulang dulu tentang materi sebelumnya yang mungkin disampaikan oleh narasumber atau pemateri sebelumnya, karena ini di hari ketiga. Saya ingin mengulas kembali bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di hari ketiga, tidak ada salahnya kita belajar dari awal ya Bapak dan Ibu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bahan ajar? Nah, di sini Bapak dan Ibu juga bisa menuliskan menurut pandangan Bapak dan Ibu adalah sebuah alat pengajar atau materi yang digunakan secara sistematis, disusun terencana, dan berisi kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Nah, bahan ajar ini tentunya digunakan pada saat kita melakukan aktivitas mengajar. Namanya juga bahan ajar ya, bahan yang digunakan untuk mengajar. Lalu sistematika ini, Bapak dan Ibu, eh, memang dirancang untuk dikemas dengan tujuan sasarannya itu jelas. Siapa yang menjadi sasaran kita, yaitu murid-murid kita. Untuk apa? Untuk kepentingan pembelajaran. Oke, sebentar. Lalu apa saja sih yang menjadi unsur atau menjadi bagian-bagian dari bahan ajar itu sendiri? Bahan ajar kurang lebihnya memuat 6 hal ya Bapak dan Ibu. Untuk yang paling lengkapnya ini yang paling idealnya. Karena kan kita belajar itu tentunya pengen yang paling ideal. Tapi seandainya salah satu dari yang tertulis di sini tidak ada, itu Bapak Ibu masih bisa kita maklumi dengan cara kita berikan secara terpisah. Unsur bahan ajar sendiri yang pertama tentunya ada petunjuk untuk belajarnya. Petunjuk itu seperti apa? Cara menggunakannya, instruksinya, kemudian juga bagaimana langkah-langkahnya, urutannya menggunakan bahan ajar tersebut. Itu namanya petunjuk belajar. Lalu berikutnya yang kedua ada kompetensi yang akan dicapai atau capaian pembelajarannya seperti apa. Kelas berapa, fase berapa, itu semua harus jelas di dalam sebuah bahan ajar. Berikutnya, yang ketiga adalah informasi yang mendukung. Seperti apa informasi yang akan diberikan, yaitu berupa materi-materi yang akan disampaikan di situ secara terstruktur, menarik, inovatif, dan tentunya untuk anak-anak mungkin di tingkat sekolah dasar itu bahkan SMP pun perlu sesuatu yang menarik dan tidak membosankan. Yang keempat itu tentunya ada latihan. Latihan bisa diselipkan di tengah-tengah pembelajaran atau di akhir, atau bahkan di awal sebagai asesmen awal untuk melihat seperti apa sih sebenarnya pemahaman awal siswa kita. Yang kelima yaitu petunjuk dan lembar kerja. Ini banyak sekali modelnya. Nanti kita akan bahas berikutnya ya Bapak dan Ibu. Ada petunjuk untuk mengerjakan lembar soal atau lembar kerja. Seperti satu hal yang akan diakses atau diamati dari apa yang sudah dipelajari. Itu dimasukkan dalam satu bahan ajar. Yang terakhir tentunya adalah evaluasi. Evaluasi ini bentuknya juga beragam, Bapak dan Ibu. Tidak melulu evaluasi itu harus menulis, kemudian harus mengerjakan soal yang banyak. Tidak, evaluasi bisa satu atau dua hal aja yang dilakukan dengan cara yang semenarik mungkin atau menyenangkan untuk siswa-siswi kita.